Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sebuah buku atau menulis buku di dokumen ini, saya awali menulis buku ini dengan sebuah pengantar. Dan pengantarnya itu agak lumayan filosofis ya. Kenapa seperti itu? Karena dalam proses pencalonan kita, itu kita rasakan betul bagaimana proses pendaftaran, pencalonan, kampanye, dan seterusnya itu terasa kering. Banyak sekali calon-calon kita di pemilu itu sekedar untuk memenuhi kuota, mencapai kuota 100% kursi saja. Bahkan seringkali kita dengar ada calon-calon yang saling comot satu dengan yang lainnya. Nah, dengan memberikan pengantar ini, itu saya ingin memberikan nilai atau internalisasi kepada semua partai politik, peserta pemilu dan calon, bahwa dalam proses mengikuti demokrasi dan pemilu sebagai peserta pemilu dan mendaftar sebagai calon, itu sebenarnya adalah usaha yang sangat mulia untuk meningkatkan derajat masyarakat ke depannya. Nah, diawali dengan bahwasanya kita semua ini, tidak hanya calon saja, itu sebenarnya adalah makhluk politik atau yang biasa kita sebut dengan zon politikon. Karena dia makhluk politik, maka dia tidak bisa sendirian. Dia selalu membutuhkan yang lain membutuhkan dia, saling menolong, berkumpul, dan saling bahu-membahu. Sebagai makhluk politik, dia tidak bisa dipisahkan dari komunitasnya. Nah, oleh karena itu, kalau mau ada orang ingin mendapatkan kekuasaan, dia tidak bisa sendirian. Dia harus membangun kekuatan dengan yang lain, mengajak kerjasama semakin banyak golongan, dan membangun kerjasama dan persahabatan. Dalam situasi seperti ini, maka kekuasaan itu bisa dibagi menjadi dua. Untuk mendapatkan kekuasaan, kita bisa mendasarkan pada dua komponen. Yang pertama itu adalah natural, yang kedua itu adalah artifisial. Natural itu apa? Natural itu berdasarkan ciri-ciri dan keistimewaan tubuh. Kan ada juga ya orang yang disegani sehingga cocok menjadi pemimpin hanya gara-gara tubuhnya itu lebih proporsional. Nah, keistimewaan tubuh itu kalau dalam sifat yang natural itu banyak, tidak hanya soal fisik saja, tetapi soal keistimewaan tubuh, soal pikiran, kekuatan fisik, kecerdasan, keterampilan tangan, kefasihan bicara, dan tentu kemurahan hati. Itu adalah kekuasaan yang sifatnya natural. Sementara kekuasaan yang sifatnya artifisial itu adalah berkaitan soal kekayaan, nama baik, relasi, dan juga keberuntungan. Nah, dalam situasi ini maka dengan modal artifisial dan natural, kita bagaimana meyakinkan semakin banyak orang bahwa kepentingan kita itu adalah kepentingan rakyat juga. Dan kepentingannya rakyat itu bisa terwakili oleh kita. Maka setiap kita melakukan tindakan kapanpun, baik sebagai calon atau sudah terpilih atau sedang kampanye, itu sedang mewakili tindakan dan kepentingan para konstituen. Oleh karena itu, salah satu pemikiran yang kita bisa ambil itu adalah bagaimana kita sejak awal itu sudah menjadi wakilnya mereka. Dan kalau kita bisa menjadi wakilnya mereka, baik secara pemikiran, tingkah laku, kegiatan, tujuan, visi, cita-cita, dan seterusnya, maka sebenarnya kita bisa memperbanyak kawan dan menjadi representasi dari kepentingan mereka. Nah, langkah selanjutnya itu adalah begitu kita sudah mewakili mereka, maka ucapan dan tindakan kita itu harus benar-benar kita atur, atau biasa disebut dengan arete. Arete itu adalah keutamaan-keutamaan yang kita keluarkan kepada konstituen sehingga sifat-sifat keutamaan itu bisa menjadi pertimbangan yang sangat kuat bagi konstituen untuk memilih kita atau memilih kembali kita.
Misalnya sifat jujur, rajin, berani, tangguh, cerdas, adil. Itu adalah sifat-sifat keutamaan-keutamaan yang harus kita tampilkan. Demikian juga sebagai pemimpin, sebagai orang yang berada di atasnya para konstituen, itu tidak boleh berpihak secara ekstrim. Jadi kalau ada sebuah perdebatan, lalu kita mengikuti pendapat salah satu secara ekstrim dan kemudian menegasikan yang lain, itu tidak cocok bagi seorang calon. Dia selalu harus ada di jalan tengah. Ya. Jalan tengah itu sebenarnya untuk memberikan posisi bahwa kita berada di semua golongan. Dan berada di semua golongan itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk merengkuh semua kepentingan dan kita mencari jalan tengah dari sebuah perdebatan. Dan dalam rangka itu pula, apa yang kita urusi itu jangan yang sifatnya privat. Kita harus mengurusi hal-hal yang sifatnya publik-publik saja. Karena kita calon pejabat publik. Misalnya yang perlu kita hindari ya, menghindari soal privat, itu adalah mengurusi misalnya kita bertanya kepada orang bahwa kita nasihat kita kepada orang itu harus misalnya harus memiliki anak dengan jumlah tertentu. Tidak perlu. Karena itu urusan dia. Kita harus misalnya menetapkan jadwal hubungan suami istri. Harus hari ini, hari itu. Nggak perlu. Karena itu adalah urusan privat mereka. Justru yang kita ingin urusi itu adalah berkaitan soal kebijakan publik. Pendidikan, ekonomi, harga pasar, dan seterusnya. Itu adalah bagaimana kita selalu fokus kepada urusan-urusan publik dan melupakan atau tidak menghiraukan hal-hal yang sifatnya urusan privat karena kita adalah pejabat publik. Dan pada saat kita ngomong itu harus kita atur sebaik mungkin. Nah, daya filosofis dari kita sebagai calon dan kita memiliki perspektif yang kerakyatan di dalam proses mengikuti pemilu ini, itu adalah sebenarnya kita bisa sebut sebagai filsafat politik calon dan filsafat politik calon pejabat publik yang kita bisa anut, bisa kita yakini, sehingga pada saat kita menjalankan proses kampanye itu kita punya pemikiran dan perbedaan yang cukup tajam dengan calon-calon yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.